Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dimohon berdiri. Kita akan membuka kebaktian ini melalui lagu dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali mengadakan kebaktian rumah tangga, walaupun dalam via daring. Pada malam hari ini Tuhan kami akan beribadah, sertai kami, buka hati kami, agar kami boleh mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan kembali memuji dari Kidung Jemaat nomor 51 bait 1 dan 2. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta William Alexander. Dipersilahkan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mengikuti kebaktian rumah tangga, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami bersama-sama hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah bagi setiap kami, agar kami dapat mengerti memahami firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu,
agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat pertama sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Semuanya adalah Kasih Karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam kasih Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan kitab kita. Terpujilah Kristus. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini bersama-sama kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga. Tentu kita bersama-sama bersyukur kita masih dapat melakukan kebaktian ini meskipun secara daring dan juga di rumah kita masing-masing. Tetapi kiranya kebaktian ini boleh kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, sekaligus menguatkan diri kita tatkala ada dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Hari ini tema kita beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat. Dan bacaan yang diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10, di mana bagian pembacaan kitab kita ini mungkin sudah sering kali Bapak Ibu dengar dan juga baca. Tetapi hari ini kita mau diingatkan kembali bagaimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus. Pertama-tama, Paulus mau mengingatkan bahwa setiap kita diingatkan memiliki pelanggaran dan dosa kepada Allah. Kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Tetapi seringkali kita melanggar perintah-perintah Allah, sehingga muncul dosa yang memutus hubungan baik antara kita manusia dengan Allah. Maka Bapak Ibu, Paulus mengingatkan bahwa ketika kita memutus hubungan dengan Allah atau melakukan dosa itu, maka sejatinya kita mati dalam kehidupan bersama dengan Allah. Kita mati ketika kita melakukan pelanggaran dan dosa kepada Allah. Ketika manusia melawan Allah, disitulah manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Artinya Paulus mau mengingatkan konsekuensi-konsekuensi itu. Pertama, konsekuensi ketika kita bersama-sama menyadari bahwa hidup dan kehidupan kita adalah karunia Allah, maka kita harus sejalan
dengan perintah Allah. Kalau melanggar, artinya kita sedang melawan Allah. Kita tidak lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, sehingga yang kita lakukan adalah dosa. Dan dosa itu membuat kita mendapatkan upah maut. Maka Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sejatinya tidak ada manusia yang lepas dari pelanggaran dan dosa. Sejatinya manusia tidak bisa yang namanya setia dengan Allah 100%. Pasti dia pernah menyangkal, dia pernah meninggalkan Allah, dia pernah melakukan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sejatinya Allah itu tidak begitu kejam dengan manusia. Rasul Paulus juga menyadari dirinya pernah melakukan dosa tatkala ia tidak hidup di dalam kasih dan juga perintah Allah. Tetapi dia meyakini Allah bukanlah sosok yang kejam terhadap ciptaannya. Allah begitu mengasihi ciptaannya. Bagaimana tidak, hidup dan kehidupan kita Allah berikan. Dan tidak mungkin juga Allah meninggalkan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Rasul Paulus mengingatkan Bapak Ibu bahwa ketika kita ada dalam dosa, kita membutuhkan keselamatan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa dan kesalahan kita. Kita tidak bisa berjuang dari alam maut kecuali kita ditolong dan diselamatkan. Maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Dia yang mati dan bangkit, itulah yang menyelamatkan kita. Pengorbanan Kristus itu yang menjadi kunci. Lalu kalau kita menerima anugerah itu, lantas kita bisa berleha-leha. Lantas kita tidak perlu melakukan apa-apa karena Kristus sudah menebus kita. Oh, tidak. Meskipun Rasul Paulus menekankan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi kita harus mengingat bahwa setiap hal yang Allah berikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Kita tidak boleh semena-mena terhadap kasih karunia itu. Kita memang tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita, karena kita meyakini yang menyelamatkan adalah Kristus. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi ketika kita menerima anugerah keselamatan dari Kristus, maka kita harus hidup juga seturut dengan perintah dan ajaran Kristus. Kita tidak boleh semena-mena terhadap kasih karunia itu. Masakan iya kita mendapatkan sesuatu yang berharga lantas kita sia-siakan? Bayangkan kalau Bapak Ibu mendapatkan sebuah emas, berlian, tentu Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakannya. Bapak Ibu akan pakai dengan baik, Bapak Ibu akan menghargainya dengan baik. Apalagi kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tentu tidak akan kita sia-siakan lalu kita melakukan dosa lagi. Justru ketika kasih karunia itu kita terima, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang kita anugerahkan, yang kita dapatkan dari Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang bersyukur. Bahkan kita juga boleh menjadi pribadi yang senantiasa mengingat bahwa hidup dan kehidupan kita adalah milik Allah, sehingga kita harus terus menghargai kehidupan kita. Bahkan kita juga bisa melakukan yang terbaik bagi kehidupan sesama kita. Kita bersama-sama menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang berdosa, yang diselamatkan oleh Allah, sehingga kita yang beroleh keselamatan dapat mempergunakan kehidupan kita dengan baik, berdampak baik bagi sesama. Kiranya Tuhan senantiasa menolong
dan juga memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta William yang telah menyampaikan renungannya pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2. Untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta William. Doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Maka dalam peribadahan kami sudah bersama-sama memberikan persembahan kami sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi penata layanan di jemaat kami. Kami berdoa ya Tuhan, menaikkan syafaat kami saat ini. Bersama-sama kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Obat makanan, minuman, perawatan tim medis, biar itu semua boleh menjadi media bagi penyembuhan saudara-saudara kami. Kami berdoa ya Tuhan, cinta kasih Tuhan menaungi mereka, sehingga mereka juga boleh semangat dalam merawat diri mereka, bahkan mereka boleh semangat untuk sembuh dan pulih. Orang-orang yang mendampingi Tuhan yang mengaruniakan sukacita, damai, sejahtera, bahkan mengaruniakan juga kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, Tuhan yang memberkati, menyertai para orang tua kami, sehingga dalam usia lanjut mereka, Tuhan yang akan senantiasa memberkati, memberikan sukacita, damai, sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami, di tengah keluarga kami. Biarlah cinta kasih Tuhan menaungi keluarga kami, aktivitas-aktivitas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Tuhan berkati, agar itu semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Anak-anak kami dan tumbuh kembang mereka, Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk penata layanan di jemaat-Mu, GKP Kampung Sawah. Tuhan yang akan memberkati, menyertai untuk setiap hal-hal yang dilakukan dalam pelayanan di gereja kami, sehingga gereja kami juga boleh berdampak bagi sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dari pemimpin yang tidak baik. Dan Tuhan yang akan senantiasa memberkati bangsa ini tatkala menghadapi pandemi COVID-19, vaksinasi yang dilakukan dan upaya-upaya lain yang dilakukan di medis dan juga setiap pihak. Tuhan yang akan memberkati, menyertai. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini. Dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari NKB nomor 156 bait 1 dan 2. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.